hari ini mau bikin gimana caranya kita tuh bikin sertifikat otomatis ya lewat Google Form ya. Nah, berhubung kan kita di masa pandemi ini, biasanya kita membuat acara atau sesuatu hal apapun itu dilakukan secara daring ya. Jadi kita webinar ya biasanya. Nah, jadi biasanya teman-teman itu kalau saya lihat bikin sertifikat itu masih manual. Jadi per file gitu ditambahin nama-namanya. Ini apa namanya sertifikat untuk siapa, gitu ya kan biasanya ya. Kalau saya lihat begitu. Nah, jadi teman-teman, jadi bagaimana caranya dari sekian banyak peserta yang masuk dalam webinar, nah kita itu bisa membuat sertifikatnya sekaligus secara langsung tanpa kita harus ngedit satu-satu sertifikatnya itu tanpa harus nge-export satu-satu. Nah, gitu. Jadi moderator, sini saya izin share screen dulu ya. Bagaimana, udah terlihat belum? Sudah terlihat, Kang. Oke. Nah, jadi sebelum kita ke sana, mengarah ke sana, itu kita perlu akun Google ya. Jadi saya yakin setiap masing-masing kalian itu sudah punya akun Google ya. Jadi saya nggak perlu ngajarin lagi gimana caranya bikin akun Google. Nah, jadi sini setelah kalian membuat akun Google, jadi itu kalian pertama itu membuka Google Drive terlebih dahulu. Di sini saya sudah berada di tampilan Google Drive. Nah, jadi kita langsung go to Drive aja di sini. Nah, di My Drive di sini itu kalian bikin sebuah folder dulu ya. Nah, di sini di My Drive kalian klik kanan aja, New Folder. Jadi kita namain bebas terserah, latihan sertifikat. Nah, ya seperti ini ya, kawan-kawan. Kalau udah kita buka foldernya. Nah, di sini kan folder masih kosong tuh ya. Jadi kawan-kawan sekalian, klik kanan aja di sini. Yang pertama itu kita perlu Google Form-nya terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu Google Slides. Nah, jadi fungsinya nanti Google Form ini buat kolektif data-data peserta dan Google Slides ini sebagai wadahnya, wadah sertifikatnya. Jadi kita langsung aja di sini bikin Google Form. Nah, di sini blank form ya. Nah, tinggal kita buka. Nah, kalau udah sampai sini, kalian bikin Google Form-nya dulu. Sini kita namain aja latihan sertifikat. Nah, kalau sudah, itu biasanya di sertifikat itu ada nama, ada nomor induk atau NIM biasa yang kita pakai. Tapi di sini saya gunakan nama aja, ya. Cara bikinnya sama aja sebenarnya, nggak jauh beda. Jadi cukup satu dulu yang saya contohkan ya. Nanti kalau misalnya ada yang tanyakan, boleh nanti di sesi tanya jawab. Nah, jadi di sini kalian setting dulu untuk formnya. Di sini ada collect email address. Ini terserah mau di on kan atau enggak. Jadi kalau collect email address nanti otomatis di yang orang yang ngisi Google Form kita itu dia akan dimintai otomatis email mereka gitu. Jadi sini saya off-kan aja. Terus karena saya di sini menggunakan email mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, biar gimana caranya itu setiap orang bisa mengisi Google Form ini tanpa harus menggunakan email ULM, maka di sini restrict to user-nya ini saya matikan dulu. Jadi maksudnya restrict to user itu hanya diizinkan oleh orang yang mempunyai akun Universitas Lambung Mangkurat. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, ini di sini kita baju dulu. Ini otomatis ya sudah latihan sertifikat, ada namanya sini. Ini kita on-kan require-nya. Nanti kalau nggak di-on-kan, takutnya orangnya nggak ngisi gitu. Nah, jadi ini udah, tinggal kita ngisi datanya. Itu kita pencet preview. Nah, ini preview ini adalah tampilan di orang yang mau ngisi. Nah, ini kita isi aja namanya. Kita submit ya. Dan ini udah masuk di bagian response. Nah, ini silang aja. Terus ini gimana buat ngirimnya ke orang, itu tinggal pencet send. Ini ada via email ya. Di sini ada via link. Nah, kalau link ini kalian tinggal di short URL aja, biar singkat tinggal di copy. Terus tinggal kirimkan ke
kemana kalian mau sebar linknya gitu, kemana kalian mau sebar formnya. Nah, kalau udah di sini di bagian response, di sini ada tuh, ada create spreadsheet ya, create spreadsheet. Jadi kalian klik kiri di sini, terus tinggal create di sini ya. Oke, ini biar agak banyak sedikit saya tambahkan lagi. Ini kita terserah. Biar agak banyak ya. Bentar. Oke, di sini udah ada 3 respons saya masuk ya namanya. Nah, jadi kita ke tampilan spreadsheet. Nah, di tampilan spreadsheet ini sebenarnya sama aja kayak Excel ya. Cuman spreadsheet ini dari Google. Platformnya dari Google. Nah, jadi di sini kalian di bagian add-ons. Nah, di sini ada namanya get add-ons. Nah, kalian di sini cari add-ons yang namanya AutoCAD. Nih, namanya AutoCAD ya. Kalau misalnya nggak ada, kalian search di apps-nya aja kalau nggak ada di sini. Jadi kalian tinggal diinstal aja, karena di sini saya udah nge-install, jadi udah ada gitu. Karena saya udah install. Ya ini close aja dulu. Nah selanjutnya, ini udah nih kita bikin spreadsheet-nya udah. Terus kita bikin Google Slide-nya. Nah Google Slide-nya ini buat wadah sertifikatnya. Ini kita Google Slide, klik kanan di tempat kosong ini, terus blank presentation. Nah, sini udah nih PPT baru ya. Ini diharuskan untuk membuat Google Slides ya. Kalau kalian nge-upload PPT dari dari komputer kalian, itu kemungkinan nggak kedetek karena versinya beda. Ya di sini klik kanannya aja di sini. Kita change background. Nah, di sini tinggal choose image. Kita upload file sertifikat yang udah kita bikin. Jadi sini berhubung saya udah bikin, jadi nggak perlu lagi saya membuatnya. Kita sebentar ya, mana ya. Nah, oke, ini udah ada ya sertifikatnya di sini. Ini sebagai contoh aja. Nah, rules-nya, aturan utamanya ini adalah kita harus sesuaikan di sini. Ini di question-nya ini kan nama ya. Nah, namanya ini harus sesuai di bagian sini. Jadi kita bikin tag namanya itu nama. Jadi nama itu N-nya, kalau N-nya gede, itu N-nya harus gede juga. Nggak boleh N-nya itu kecil. Nanti nggak kedetek. Ini namanya tag ya. Yang dua siku ini namanya tag. Nah, di tag ini kalian tinggal atur sedemikian biar ini ditaruhnya, nah di bawah diberikan kepada tag nama gitu. Nah ini udah auto save ya, jadi nggak perlu lagi. Sebentar saya namakan dulu. Saya namai filenya dulu. Nah ini udah ya. Ini, nah udah ya, di sini udah tersimpan. Kita balik ke spreadsheet. Nah di spreadsheet ini di bagian add-ons di AutoCAD itu kalau kalian baru install itu nanti tulisannya open bukan launch. Jadi nggak apa-apa, kalian pencet aja open. Kalau udah keinstall nanti kalau udah pernah pertama kali ngebuka dia akan jadi launch. Nah, sama aja sebenarnya. Open atau launch sama aja. Nah, di sini udah ada tampilan AutoCAD-nya. Di sini kita klik new job. Job name-nya terserah bebas. Terus kita next. Nah, di sini choose template. Nah, di choose template ini maksudnya itu kita memilih sertifikatnya, file sertifikat yang Google Slide-nya tadi. Nah, ini
file sertifikat yang udah kita bikin di Google Slide-nya tadi. Kita select. Nah, habis itu kita next. Nah, jadi tag-nya tadi ke di tag ya di sini ya. Tag-nya nama di sini. Yang di tag yang ada di Google Slide-nya tadi. Nah, terus ini biarin aja. Yang di atas merge step header row sama first data row ini biarkan ya. Terus maps to column itu yang di sini. Nah, ini kan kolomnya cuma satu nih, nama nih. Nah, misalnya mungkin nanti ada email, ada segala macamnya, itu disesuaikan dulu ya. Kalau tag-nya nama ya kita pilih kolom yang nama. Jangan pilih kolom yang lain. Misalnya ini timestamp nanti jadi yang keluar nanti di sertifikat kolom timestamp ini yang keluar. Nah, kayak gitu. Kalau udah ini tinggal kita next saja. File name ini nanti file sertifikat yang udah kita generate tadi. Jadi sertifikat. Nah, di sini aturan mainnya masih pakai tag. Jadi tag nama. Jadi nanti menyesuaikan. Misalnya sertifikat namanya siapa gitu. Terus tipenya ini pilih PDF aja dan ini outputnya biarkan aja multiple output mode. Terus next ini choose folder di tempat di mana nanti sertifikat yang udah kita generate itu tersimpannya mau di mana. Ini kita select ya. Terus next. Ini biarkan. Ini juga biarkan. Ini biarkan aja, next lagi. Nah, ini tinggal save ya. Kita tunggu proses pembuatan jobnya. Oke, di sini udah selesai. Kalian kalau udah punya datanya, itu kalian tinggal run jobnya aja. Oke, di sini ada 3 row ya, ada 3 data yang diproses. Jadi 3 data ini nanti akan masuk ke dalam Google Drive kita tadi, yang tempat di mana kita nyimpan sertifikatnya. Oke, ini udah ya, tinggal silang. Nanti statusnya adalah ini, dokumen successful create ya. Jadi kita cek di Google Drive kita. Ini kita refresh dulu bentar. Nah, udah keluar kan ya? Sertifikat Udin, Mawar ya, Mart ya. Ini kita cek. Double klik aja. Nah, jadi namanya otomatis tertera di sini. Nah, kayak gitu ya. Cara membuat sertifikat otomatis melalui Google Form. Jadi kita nggak perlu lagi buat ngedit satu-satu. Buat kita kasih ke peserta nggak perlu lagi. Terus nanti file sertifikatnya ini, folder sertifikatnya ini tinggal kalian share aja gitu. Kita tinggal share, nanti mereka sendiri yang akses buat ngambil sertifikat mereka sendiri. Nah, ini kita setting dulu. Oke, nah di sini kita ubah Anion with the link. Jadi siapapun bisa ngakses dan kita kasih akses cuma viewer aja. Jangan kasih editor ya, karena yang edit cuma bisa kita. Nah, ini tinggal copy link, tinggal down. Udah, kalian tinggal bagikan link folder ini ke peserta gitu. Nah, mungkin sekian itu aja dulu moderator. Kalau misalnya ada yang tanyakan atau penjelasan saya terlalu cepat gitu bisa aja nanti minta diulang ya, bisa aja nanti ya. Kalau misalnya nggak paham atau pengen ada yang tanyakan, dipersilakan nanti di sesi tanya jawab. Mungkin sekian moderator, saya kembalikan dulu ya. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada mentor karena sudah memaparkan materi yang luar biasa mengenai pembuatan sertifikat otomatis lewat Google Form. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita sudah memasuki pada sesi diskusi tanya-jawab. Untuk pertanyaan sendiri, itu saya batasi 3 pertanyaan. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya untuk memberi tanda berupa raise hand terlebih dahulu, dan dimohon untuk menyebutkan nama, prodi, angkatan, serta pertanyaannya.
Baik, silahkan kepada Ahmad Firdaus. Iya, terima kasih banyak moderator. Izin bertanya aja kepada Kak Akmar. Untuk yang Excel itu kan ada juga kan yang otomatis dari Excel. Nah, kalau yang pakai Excel itu gimana? Apakah bisa ada juga yang kayak itu? Nah? Lebih cepatkah yang dari Excel atau yang seperti yang kayak yang tadi itu? Nah? Baik. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Firdaus. Mungkin untuk mentor, apakah pertanyaan dapat dipahami? Bisa moderator. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, baik, terima kasih. Jadi jadi kita tuh yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa komponen yang kita perlukan itu ada Google Spreadsheet sama Google Slide. Nah, jadi kalau misal salah satu yang nggak ada itu nggak bisa gitu loh. Nah, jadi apa namanya Google Spreadsheet ini buat nampung data-data yang udah masuk. Nah, jadi data-data yang udah masuk tadi, terus apa namanya add-on yang AutoCAD tadi itu membaca data-data yang ada di dalam spreadsheet tadi. Jadi nggak bisa kalau spreadsheetnya langsung bikin sertifikat nggak bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau misalnya ada tutorial lain itu bisa boleh jadi ya. Kalau misalnya ada tutorial lain selain yang saya sampaikan begitu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada mentor atas jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya, Ahmad Firdaus, apakah jawaban dari mentor dapat dipahami? Iya, terima kasih. Bisa dipahami moderator. Terima kasih banyak Kak Akmar. Baik, selanjutnya kepada Fitriani, dipersilahkan untuk menyebutkan nama, prodi, angkatan, serta pertanyaannya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020. Jadi, saya ingin bertanya, Kak, itu kan tadi linknya itu untuk mengumpulkan data-data peserta, peserta misalnya kayak mentoring tadi. Nah, cara supaya link tersebut bisa mengirimkan sertifikat pada email peserta itu gimana? Itu aja mungkin. Terima kasih kepada penanya. Kepada mentor, apakah pertanyaan dapat dipahami? Ya, bisa moderator. Baik, persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, ya ini pertanyaannya cukup bagus ya karena saya nggak jelasin soal itu. Sebentar saya share screen lagi. Nah, ya udah terlihat ya. Jadi gimana caranya biar itu ketika peserta itu ngisi formulirnya itu otomatis diberikan sertifikatnya. Bisa. Nah, itu di add-on-nya tadi ada settingannya. Nah, ini saya buka lagi. Sebenarnya bisa dikreasikan ya macam-macam ya. Ada ya yang bisa otomatis buat nomor sertifikatnya pun juga ada. Cuman lebih simpel itu bikin otomatis nomor itu lewat spreadsheet-nya aja. Nah, ini diedit dulu. Atau terserah mau bikin job yang baru. Ini di next sebelah mana ya? Nah, di sini ada run on form trigger. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nge-input formulirnya itu akan otomatis tergenerate. Nah, tapi di sini permasalahannya saya itu nggak bikin ini sertifikatnya nggak kolektif email. Seharusnya nanti kalau misalnya itu kolektif email itu nanti bakalan ada. Sebentar ya kalau sempat ini di mana ini ya? Oh ya di setting. Kalau ini saya on kan. Nah di sini kan dimintakan email nih.
Nah, otomatis ini data di spreadsheet juga akan berubah. Nah, jadi di sini seharusnya ada ya kalau misalnya settingannya buat yang langsung kirim ke email. Soalnya tadi saya bikinnya dari awal nggak pakai email, cuman nyontohin cuman pakai namanya aja. Oh ya, nggak ada. Nah, nanti buat pertanyaannya Fitrian, apa siapa tadi? Fitriani ya. Nah, nanti di luar pada sesi tanya jawab ini nanti saya akan kirimkan apa namanya caranya gitu ya. Mungkin itu aja dulu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada mentor. Untuk penanya, Fitriani, apakah dapat dipahami? Ya, bisa dipahami. Terima kasih, Pak dan Mentor. Baik, selanjutnya untuk penanya terakhir yaitu Saudara Hidayatur Rahman, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Apakah terdengar suara saya? Terdengar dengan jelas. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahman dari Angkatan 2019, Prodi BK. Sebenarnya pertanyaannya hampir sudah sama dengan Fitriani tadi, karena belum terjawab dengan oleh mentor gitu. Jadi mungkin pertanyaan aku kali ini mengenai yang aplikasi tadi itu apakah gratis ataukah berbayar? Itu aja sih. Soalnya tadi kan ada terlihat kayak berbayar tuh gitu. Itu saja moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hidayatur Rahman. Kepada mentor, apakah dapat dipahami pertanyaan dari Saudara Hidayatur Rahman? Ya, bisa moderator. Oke, ya, izin jawab ya moderator. Silakan. Nah, jadi apa namanya? Add-on-nya tadi ya yang dimaksud ya, Hidayatur Rahman. Ya, betul. Nah, jadi add-on-nya tadi kebetulan itu add-on yang gratis, bukan yang berbayar. Nah, jadi selain itu, kalau menurut saya ya, itu lebih gampang digunakan. Menggunakan AutoCAD itu lebih gampang karena nggak terlalu ribet kayak add-on yang lain. Sebenarnya di luaran atau di YouTube itu biasanya nggak mereka tuh nggak menggunakan AutoCAD. Mereka pakai add-on yang lain. Nah, kemungkinan itu juga ada juga yang menggunakan yang berbayar. Ya tentunya itu mungkin dari segi fitur lebih bagus ya, mungkin. Tapi kalau menurut saya itu AutoCAD yang ada ini udah walaupun gratis tapi secara fungsional itu sudah memenuhi kebutuhan kita gitu. Jadi kita nggak perlu yang namanya apa namanya fitur-fitur yang lebih daripada yang sudah disediakan oleh AutoCAD tadi. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada mentor. Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban dari mentor kita dapat dipahami? Oke, baik. Terima kasih. Berarti karena gratis, jadi aman untuk kita semua gitu untuk memakainya dan mencobanya nanti setelah setelah kegiatan ini berakhir, kayak ingin mencobanya ya kan. Ya itu aja sih. Terima kasih banyak mentor dan juga moderator. Baik, terima kasih kembali. Mungkin selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan kepada audiens apabila ada yang ditanyakan kembali.
sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Saudari Widi, dipersilahkan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Azhara dari Angkatan 2019. Izin bertanya kepada pemateri. Untuk yang autocrate ini, apakah kira-kira bisa nih, misalnya kita kan pengen bikin font yang di sertifikat itu misalnya lebih menarik, kira-kira bisa nggak kalau misalnya pakai cara yang autocrate ini? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, moderator. Baik, terima kasih kepada penanya. Saya kembali kepada mentor. Apakah dapat dipahami pertanyaan dari Widi? Ya, bisa moderator. Baik. Ya, saya jawab ya. Saya konfirmasi lagi pertanyaannya itu tadi terkait dengan sertifikat itu bagaimana caranya biar lebih cantik ya tampilannya ya. Benar ya? Saudari Widi. Tinggi, misalnya kita pengen jenis hurufnya tuh lebih bervariasi, kira-kira bisa nggak kalau pakai yang autocrate ini? Oke, baik, terima kasih. Izin saya screen dulu ya, sebentar. Salah, bentar. Nah, oke. Jadi di sini seperti yang saya bilang aturan mainnya itu adalah bagian di tag ini. Nah, ini bisa kalau mau fontnya diganti, ini kan di sini dia akan menyesuaikan autocrat tadi akan menyesuaikan font yang kita pilih. Misalnya ini fontnya kita ganti yang seperti ini. Ya, bentar. Kita cari yang kayak gini aja, nah. biar kelihatan perbedaannya gitu. Nah, ini otomatis ke save ya. Jadi di sini kita launch lagi. Yang di sini saya hapus dulu biar nggak ketimpa filenya. Oke, di sini karena berhubung di sini udah keisi, jadi dia nggak baca lagi bahwa form ini sudah bahwa form yang row ini belum ke ini belum ke generate gitu. Jadi kalau mau generate ulang ini harus dihapus terlebih dahulu. Nah, jadi kita ke ini lagi ke Google Drive-nya lagi. Nah, dia kan fontnya menyesuaikan ya sama yang jadi kita menyesuaikan fontnya ini di Google Slide-nya tadi buat nge-customnya. Jadi mainnya itu cuman di apa yang kita desain di Google Slide-nya ini, itulah nanti yang akan keluar di autocrat-nya nanti. Jadi autocrat-nya ini menyesuaikan font yang kita gunakan apa, terus apa-apa aja yang kita isi, misalnya di sini kan ada nama, kan mungkin nanti ada tag name. Nah, sini kan karena saya nyontohnya nggak pakai name, jadi sama aja kalau yang pakai name itu tinggal diisi aja tag name seperti ini. Nah, kayak gini. Nanti diisi aja. Nanti akan otomatis terisi di sebelah sini nanti name-nya. Mungkin gitu aja dulu. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, baik. Terima kasih kepada jawaban dari mentor. Kepada penanya, apakah jawaban dari mentor dapat dipahami? Ya, jawabannya sudah lumayan bisa dipahami. Sebelumnya terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, terima kasih juga kepada penanya dan mentor karena sudah menjawab pertanyaan dari penanya. Baik, sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Teman-teman sekalian, karena sesi tanya jawab telah berakhir, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan malam ini sudah terlaksana dengan baik. Sebelum mengakhiri, silahkan untuk nyalakan kamera semuanya, karena di sini kita akan lakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi acara pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Jika sudah menyalakan kamera, akan saya hitung 1-3. Silahkan berpose. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Kak Akmar yang bersedia memberikan ilmunya dan menjadi mentor pada malam hari ini. Serta terima kasih pula kepada teman-teman audiens yang sudah menyimak acara dengan antusias. Nah, sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua pada malam hari ini. Saya Sophia Pita sebagai moderator izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak moderator dan pemateri. Moderator.